Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, serta salawat dan salam tak terhingga kiranya tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam senantiasa menyertai beliau, keluarga, dan para sahabatnya. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa melakukan dosa adalah tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah juga Maha Pengampun, dan Allah selalu membuka pintu taubat kepada setiap hambanya. Setiap dosa yang kita lakukan, seberat apapun itu, bisa dihapuskan jika kita sungguh-sungguh bertaubat kepadanya. Namun ada beberapa jenis dosa yang disebut sebagai dosa besar, yang jika dilakukan membutuhkan pertaubatan yang lebih mendalam. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang beberapa dosa besar yang harus dihindari oleh umat Islam. Dosa-dosa ini termasuk perbuatan seperti syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Meskipun Allah Maha Pengampun, dosa-dosa besar ini membutuhkan pertaubatan yang sungguh-sungguh dan komitmen untuk berubah. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membawa dosa besar, dan selalu berusaha untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajarannya. Dijelaskan juga dalam sebuah hadis, jauhilah dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk lebih memahami, mari kita lihat penjabaran mengenai macam-macam dosa besar yang tidak akan diampuni meski seseorang sudah bertaubat, seperti yang dijelaskan dalam buku Dosa-dosa Besar karya Imam Az-Zahabi. Nomor yang pertama, menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Zina merupakan perbuatan terlarang di mana laki-laki dan perempuan berhubungan intim tanpa ikatan pernikahan. Orang yang menuduh perempuan yang terhormat melakukan zina adalah orang fasik yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4 menyatakan, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Dosa yang kedua itu adalah sihir. Dosa yang tidak diampuni Allah meskipun seseorang telah bertaubat adalah melakukan perbuatan sihir. Orang yang terlibat dalam praktik sihir termasuk dalam kategori orang-orang kafir. Dosa yang ketiga, memakan harta riba. Riba adalah praktik yang melibatkan memberi nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap sebagai cara yang tidak adil dan merugikan. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan dengan jelas mengenai larangan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak akan bisa berdiri di hadapannya dengan tegak. Mereka seperti orang yang terserang kegilaan karena setan. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa praktik jual beli yang mengandung riba sama dengan jual beli yang sehat dan halal. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli yang adil dan bersih, sementara riba diharamkan karena dapat merusak tatanan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dosa yang keempat, membunuh orang. Dalam Islam, perbuatan membunuh seseorang dengan sengaja dianggap sebagai dosa yang sangat serius dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan kekacauan dan ketidakamanan di masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 dengan tegas menyatakan, barang siapa yang membunuh manusia tanpa alasan yang benar, seperti pembalasan atau untuk membuat kerusakan di muka bumi, maka perbuatannya seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia. Pesan yang disampaikan ayat ini adalah betapa pentingnya menjaga kehidupan dan menghormati hak-hak asasi setiap individu. Dalam Islam, kehidupan manusia dianggap sangat berharga, dan membunuh tanpa alasan yang benar dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan berpotensi mendatangkan siksa di akhirat nanti. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan perdamaian di masyarakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Dosa yang kelima, memakan harta anak yatim. Dalam ajaran Islam, salah satu dosa yang tidak akan diampuni Allah meskipun seseorang telah bertaubat adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Tindakan ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat zalim dan termasuk dalam dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10 dengan tegas menyatakan bahwa orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak adil, mereka sebenarnya menelan api dalam perutnya sendiri, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala sebagai ganjaran atas perbuatan zalim tersebut. Pesan yang disampaikan ayat ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hak-hak anak yatim dan melarang keras untuk menzalimi mereka. Mempergunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar adalah tindakan yang sangat tercela dan akan berujung pada siksa di akhirat nanti. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjaga kehormatan dan hak-hak anak yatim, serta menjauhi segala bentuk penindasan dan kezaliman. Dalam agama Islam, syirik merupakan perbuatan yang sangat serius, yang mencangkup tindakan menyekutukan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terlibat dalam perbuatan syirik disebut sebagai musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 116 menjelaskan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan sesuatu dengannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Pesan yang disampaikan oleh ayat ini sangat jelas bahwa syirik adalah dosa yang paling besar dan paling serius di mata Allah. Mereka yang terlibat dalam perbuatan syirik telah tersesat sejauh-jauhnya dari jalan yang benar. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk menjauhi segala bentuk syirik dan mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dosa yang ketujuh, kabur atau lari dari medan perang. Barang siapa yang meninggalkan medan perang di saat umat muslim sedang berjuang melawan musuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang tersebut akan mendapat tempatnya di neraka jahanam. Ini merujuk pada situasi di mana umat Islam harus mempertahankan diri dan agamanya dari serangan musuh. Melarikan diri dari medan perang adalah tindakan yang tidak hanya memperlemah pertahanan umat Islam, tetapi juga menunjuk kekurangan dan keimanan dan ketakutan yang berlebihan. Ini dapat merugikan kaum muslimin secara keseluruhan dan memberi keuntungan kepada musuh. Pesan yang disampaikan oleh ayat ini sangat jelas. Penting bagi umat muslim untuk tetap tegar dan berani menghadapi musuh di medan perang, serta tidak boleh meninggalkan saudara-saudara mereka dalam keadaan terancam. Dengan mempertahankan diri dan berjuang bersama, umat Islam dapat menguatkan persatuan dan mencapai kemenangan dalam menghadapi tantangan apapun. Baik teman-teman, itulah 7 dosa-dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari 7 dosa tersebut. Sekian untuk video kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Langsung aja kirim dukungan kalian dengan klik tombol like dan subscribe channel ini, serta bagikan kepada orang yang membutuhkan agar menjadi amal jariah untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.